Halo para waduers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan channel Wadu Gambar. Ya, ternyata sudah sekian lama tidak membuat video. Saya sudah 1 minggu karena adanya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi pada kesempatan kali ini Wadu Gambar akan membahas tentang eksploitasi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di atas kapal nelayan milik China. Media Korea Selatan yakni bernama MBC News melaporkan adanya praktik eksploitasi atau pemerasan terhadap anak buah kapal yang berkebangsaan Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan nelayan China tersebut. Stasiun TV tersebut yakni MBC News bahkan menyebut bahwa kondisi lingkungan kerja para warga negara Indonesia ini seperti halnya perbudakan. Jadi mereka diperas tenaganya dengan jam kerja yang sangat luar biasa padat. Dalam cuplikan video pemberitaan yang ada di MBC News tersebut yang diberitakan pada Kamis 7 Mei 2020, terlihat sejumlah anak buah kapal atau disebut ABK dengan wajah yang diburamkan dan suara yang disamarkan. Ia mengaku bekerja hingga 30 jam berdiri atau selama seharian mereka harus berdiri seharian lebih ya untuk menangkap ikan-ikan. Istirahat yang diberikan kepada anak buah kapal tersebut juga sangatlah minim. Waktu istirahat hanya diberikan setiap 6 jam sekali, tepatnya saat istirahat makan. Kemudian salah satu anak buah kapal yang merupakan warga negara Indonesia tersebut yang dirahasiakan namanya menerangkan dan mengungkapkan bahwasanya para anak buah kapal ini hanya menerima gaji sebesar $120 atau 120 US dollar per bulannya, atau kalau dirupiahkan sebesar 1,8 juta rupiah. Gaji yang sangat kecil untuk ukuran pekerjaan yang benar-benar sangat luar biasa berat. Gaji yang diterima anak buah kapal tersebut dikatakan berbeda dengan kontrak yang mereka ketahui. Jadi sangat berbeda sekali, jomplang antara yang dijanjikan dalam kontrak dengan kenyataannya yang di lapangan. Selanjutnya, dalam pengakuan salah satu warga negara Indonesia tersebut, kapal China tersebut sebenarnya adalah merupakan sebuah kapal penangkap ikan tuna. Jadi sebetulnya kapal tersebut hanya digunakan atau diperuntukkan sebagai kapal penangkap ikan jenis tuna. Namun kenyataannya di atas laut mereka itu tidak hanya menangkap ikan tuna. Di atas laut lepas mereka juga banyak menangkap ikan hiu. Ikan hiu yang dilindungi itu untuk diambil dan dipotong siripnya, karena sirip ikan hiu merupakan komoditas makanan yang sangat mahal.
Jadi mereka menangkap ikan hiu tersebut walaupun mereka tahu bahwa sesuai dengan peraturan kesepakatan dunia, ikan hiu merupakan suatu binatang yang dilindungi. Lantaran aktivitas ilegal, yakni penangkapan ikan-ikan hiu tersebut, membuat kapal tersebut seringkali harus berada berbulan-bulan di laut lepas untuk menghindari pemeriksaan atau patroli-patroli untuk menangkap kapal-kapal nelayan yang melakukan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang tidak baik, ya, ilegal. Karena jika mereka berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan terdekat, kapal tersebut bisa terkena sanksi atau denda, atau mungkin justru mereka akan dipenjara dan dihukum oleh otoritas-otoritas setempat jika mereka kedapatan membawa sirip-sirip ikan hiu yang mereka tangkap, karena merupakan pelanggaran, ya, merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah disepakati oleh seluruh negara di dunia. Jadi mereka kalau mau bersandar di negara manapun di dunia dan otoritas setempat atau polisi-polisi di negara tersebut mengetahui akan adanya sirip ikan hiu yang mereka bawa, mereka bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut, para ABK WNI juga mengaku bahwasanya mereka menerima tindakan diskriminasi atau pembedaan selama mereka bekerja di atas kapal. Anak buah kapal asal warga negara Indonesia harus minum air laut yang sudah disuling hasil penyulingan atau filtrasi, yang kerap kali membuat mereka justru jatuh sakit. Sementara anak buah kapal asal China, mereka bisa menikmati meminum air tawar dari botol kemasan yang sudah mereka bawa dari daratan. Perlakuan buruk lainnya yakni jika ada seorang di antara mereka yang mengalami sakit hingga akhirnya mereka meninggal dunia, maka jenazahnya tidak akan dibawa ke daratan, tapi justru jenazahnya akan dilarung atau dilepas ke laut lepas. Padahal dalam perjanjian dengan agen mereka yang ada di Indonesia, anak buah kapal yang meninggal seharusnya dikremasi dan abunya dikirim ke tanah air, ke keluarganya yang ada di tanah air. MBC sendiri mendapat cuplikan video ABK asal Indonesia ketika kapal tempat mereka bekerja melabuh di pelabuhan Busan di negara Korea Selatan. Para ABK tersebut meminta bantuan kepada media setempat dan otoritas Korea Selatan atas kondisi pekerjaan yang jauh dari layak. Namun kapal tersebut sudah kembali melaut ketika akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendapat laporan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan yang bernama Umar Hadi akan membantu penanganan masalah ABK hingga mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Pihak KBRI di Seoul dan Beijing tengah berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan perusahaan kapal ikan dan agen mereka yang ada di Indonesia yang memperkerjakan para ABK WNI tersebut. Demikianlah cerita atau kisah tentang diskriminasi dan eksploitasi para ABK asal Indonesia yang bekerja di sebuah kapal nelayan berbendera China, ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk segera menghentikan eksploitasi dan diskriminasi yang ternyata masih saja eksis di luar sana. Baik,
Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, dan like jika Anda menyukai video-video dari Waduh Gambar. Jika Anda punya ide cerita, silahkan Anda kirim ke Waduh Gambar ya. Baik, sampai jumpa di video-video Waduh Gambar berikutnya. Salam Waduers.